Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, saudara-saudara dimanapun Anda berada. Eh, Balik lagi bersama saya di Ahmad Rifardi di channel Perkebunan Alpukat A2KR. Di kesempatan yang lalu, seperti yang kita ketahui, di kebun alpukat terutama di bagian belakang, kita menanami atau tumpang sari antara alpukat dengan jagung. Nah, kali ini saya akan membahas bagaimana dampaknya ke jagung, bagaimana hasilnya dari jagung ini sendiri. Nah, jangan kemana-mana, tetap di channel Kebun Alpukat A2KR. Nah, kondisinya seperti ini ya saudara-saudara, yang seperti dilihat di video ini jagungnya sudah dipanen semua ya. Jadi kondisi jagung sudah dipanen dan alpukatnya sudah kelihatan kembali. Kalau yang kemarin, kenapa saya 3 bulan yang lalu tidak membuatkan video? Karena terkendala di lahan ini ya, karena posisinya alpukatnya yang masih kecil dan jagungnya yang dalam tempo 3 bulan itu tumbuh sangat tinggi ya. Makanya susah untuk pengambilan dari videonya. Baik, saya akan menjelaskan dampaknya dari alpukat itu sendiri ya. Nah, di depan saya ini adalah contoh salah satu dari 363 batang alpukat aligator yang sudah kita tanam. Nah, begini hasilnya dari tumpang sari dengan jagung. Artinya, seperti yang kita lihat, alpukatnya masih bisa tumbuh ya, meskipun kurang maksimal dibandingkan dengan posisi lahan yang terbuka. Karena apa? Di sana akan terjadi perebutan yang jelas nutrisi, terusan sinar matahari. Nah, seperti yang saudara-saudara lihat, agak ke depan aja nggak apa-apa ini. Alpukatnya tumbuh bagus ya, bagus dalam artian ini pohonnya utuh, terusan ini sudah mulai tumbuh tunas baru, percabangannya juga bagus. Namun, pasti ada dampaknya dari penanaman dengan tumpang sari dengan jagung ini sendiri. Nah, harusnya kalau yang di rumah itu kan tanahnya dak artinya tidak ada perebutan sinar cahaya matahari, perebutan nutrisi. Itu bisa di usia 3 bulan aja sudah bisa setinggi 64 cm. Dan kalau di sini ya masih segini karena ya wajar, 1 berbanding 363 batang itu sangat berbeda ya. Berbeda dalam artian perawatannya, pengendalian hamanya, dan sebagainya. Oleh karenanya yang di halaman rumah bisa tumbuh cepat, yang di sini tumbuhnya agak lambat. Ya emang seperti itu prosesnya. Nah, untuk alpukat tumpang sari dengan jagung ini, kalau menurut pribadi saya, karena saya sudah melewati ya, artinya saya sudah mengalami gitu. Nah, kalau untuk pertumbuhannya itu tidak begitu mengganggu ya. Mungkin untuk nanti di penanaman selanjutnya, tumpang sari selanjutnya, artinya kita tetap memanfaatkan lahan yang ada. Nanti di setiap gang alpukat ini, next kita tanamin jagung lagi. Nah, tapi dengan jarak nanti mungkin bisa kita lakukan ke sebelah sininya bisa 1 meter, ke sananya 1 meter. Jadi ke arah ke depannya itu nggak usah ditanemin. Nah, jadi nanti alpukatnya juga bisa bagus gitu. Ya, kita sama-sama belajar di sini, sama-sama sharing. Nanti kalau saudara-saudara ada yang pernah mengalami atau menjalankan juga tumpang sari antara alpukat dan jagung, bisa berbagi di kolom komentar demi kebaikan kita bersama ya, untuk berbagi sharing pengetahuan ya. Jadi nanti kita ambil baiknya saja, yang baik yang mana. Yang saya alami sendiri seperti itu ya. Jadi kemarin kita menanam alpukat X jagung, artinya alpukat tumpang sari dengan jagung, ini cukup rapat ya. Jadi pertumbuhan alpukat sendiri ini lumayan terganggu. Cuman namun demikian alhamdulillah ini untuk pertumbuhannya juga sudah bagus ya. Ini sudah mau tumbuh, udah mupus baru lagi, dan harapan saya ke depan juga bisa dimaksimalkan lagi. Nah, lain demikian dengan jagungnya ini. Nah, jagungnya ini seperti yang kita ketahui,
tanaman jagung juga tidak bisa kena panas yang cukup lama ya. Karena apa? Karena jagung juga ini cukup membutuhkan air. Artinya airnya juga tidak butuh terlalu banyak, tapi juga tidak bisa kena panas yang terlalu lama. Makanya kemarin di kebun alpukat ini sangat terdampak ya dari kemarau atau kurangnya musim hujan di saat bulan puasa tahun lalu. Bulan puasa tahun ini ya, bulan puasa sebelum lebaran kemarin ini. Nah itu sangat terdampak. Artinya kenapa? Pada saat jagung yang kita tanam sudah mulai janten, artinya sudah mulai berbunga, bersiap untuk berbuah. Nah itu terjadilah musim kemarau yang lumayan panjang, hampir sebulan, 3 mingguan tidak dapat hujan sama sekali. Dan mungkin saudara-saudara petani atau perkebun dimanapun Anda berada, mungkin juga paham bagaimana untuk perawatan jagung itu sendiri. Sebenarnya kalau pemupukan dan pemeliharaannya kita sudah maksimalkan ya, artinya kita lakukan sedemikian rupa, terus semaksimal mungkin untuk merawat jagung juga, alpukat juga. Namun kembali lagi, kalau namanya petani itu kalau dibilang itu apa ya, rezeki-rezekian. Nah kadang ada kalanya di musim jagung, jagungnya bagus, jagungnya super, tapi harganya turun. Nah lain cerita, ada juga jagungnya tidak tumbuh maksimal karena faktor X atau faktor cuaca atau faktor yang lainnya, hama dan lain-lain, harganya cukup tinggi. Nah kemarin kebetulan kami mendapati ini harga jagung yang lumayan tinggi, tetapi ada tetapinya nih, tetapi karena dampak dari musim kemarau yang di bulan puasa kemarin itu akhirnya semua jadi ini tidak maksimal. Jadi ya jagungnya ya seperti yang saudara-saudara lihat, kecil-kecil seperti ini. Gimana ya kalau petani ini, karena di Indonesia musimnya 2 musim ya, ada musim penghujan dan musim kemarau atau panas ya. Jadi saudara-saudara harus pintar-pintar nantinya, terutama diri saya sendiri ya, harus banyak belajar. Terutama ketika musim penghujan, oke, di situ mungkin bisa maksimal tumbuhnya, bisa maksimal perawatannya, hasilnya juga bisa maksimal. Tetapi menghadapi musim kemarau, tentunya untuk saya pribadi ini harus lebih prepare, harus lebih berhati-hati, karena jangan sampai modal yang kita keluarkan itu atau hasil dari musim penghujan nanti habis di musim kemarau. Jadi kita dapat capek aja, itu jangan sampai seperti itu. Makanya tahun ini tahun pembelajaran, tahun yang penuh apa ya, pengalaman lah ya, pengalaman juga nggak bisa instan ya. Sambil kita berjalan nanti pasti kita menemukan solusinya. Jadi seperti itu ya saudara-saudara, untuk alpukat X jagung ini. Untuk di alpukatnya pun itu masih bisa tumbuh ya, maksudnya artinya tumbuh dengan baik ya, dan jagungnya pun bisa tumbuh dengan, tentunya jagung sudah tumbuh dengan baik ya, cuman terkendala kemarau kemarin. Nah jadi untuk pelajaran di kami di kebun alpukat A2KR ini, kalau saya cenderung atau konsisten pengennya nanti ya apapun nantilah ya, kalau jagung ini kayaknya lumayan ini ya, menjanjikan ya, kalau harganya masih kayak kemarin ya. Artinya kalau jagung ini sebenarnya perawatannya tidak susah, tetapi apa, kendalanya hanya di penghujan ya, penghujan. Mudah-mudahan nanti di musim penghujan ke depan nanti kita bisa menanam jagung kembali ya, karena saya tertarik. Benar kata orang tua saya, artinya ketika lahan kita dibiarkan begitu saja ya emang tidak menghasilkan apa-apa, tapi ketika kita tumpang sarikan, maka sambil menunggu alpukat kita masih tetap bisa berpenghasilan dari tanaman yang lain, seperti itu. Jadi nanti saudara-saudara kalau ada pengalaman atau ini, kita sharing saja di kolom komentar ya. Jadi bagaimana untuk tumpang sari yang bagus, bagaimana untuk perawatan alpukat yang bagus, bagaimana untuk perawatan tumpang sarinya jagungnya ini yang bagus. Nah sehingga nanti kita bisa ketemu bagaimana
cara atau tanaman apa yang bagus untuk tumpang sari tersebut. Jadi seperti itu ya penjelasan bagaimana tumpang sari antara alpukat X dari jagung. Nah, jadi seperti itu. Yang kita harapkan emang alpukatnya tumbuh maksimal, jagungnya juga tumbuh maksimal. Tapi tidak bisa seperti itu juga. Pasti ada satu yang kalah atau satu yang kurang berhasil. Itu pasti. Namanya kita fokus kita sudah terpecah ya. Tadinya ke alpukat jadi ke jagung. Jadi itu ya juga enggak apa-apa. Namanya kondisi di pedesaan kayak gini ya kita harus pintar-pintar memaksimalkan lahan yang ada. Jadi untuk agar kita masih tetap bisa berpenghasilan, emang kita harus bisa memaksimalkan lahan yang ada. Jadi kalau kita nanam alpukat aja ya enggak dapat uang dari yang ini lain gitu. Harus 3 tahun benar kita untuk bisa memanen hasilnya. Tapi ketika kita bisa menumpang sarikan dengan tumpang sari yang benar, maka hasilnya juga benar dan alpukatnya bisa tumbuh maksimal. Seperti itu ya. Oh iya, untuk hasilnya berapa sih hasil jagung kemarin? Kalau saya bilang kalau jagung ini gagal ya. Gagal karena apa? Karena yang saudara-saudara ketahui, terutama petani jagung ya, nanti yang siapa tahu yang ada yang menonton ini, itu kalau bisa membayangkan kalau jagung posisi udah mulai janten dan kena hampir janten gitulah, pokoknya mulai tumbuh bunga dan kena sebulan kemarau, itu seperti apa hasilnya, mungkin saudara-saudara bisa membayangkan lah ya, terutama para petani. Jadi seperti itu. Jadi untuk kalau keuntungan terus terang untuk tanaman jagung alpukat X jagung ini tidak menguntungkan, tapi rugi nggak mas gitu? Oh tidak rugi juga. Jadi hitungannya balik modal ya, antara panen yang kita dapat dengan pengolahan lahan untuk menanam jagung. Artinya ya seperti itulah petani yang saya bilang, kadang susah kadang ini gitu. Jadi jangan pikir juga petani juga langsung enak aja, enak petani itu enak ini, enggak, prosesnya juga susah. Jadi seperti itu ya, harus kita butuh keuletan, ketelatenan, dan harus terus belajar dan belajar ya. Seperti itu. Jadi seperti itu tadi proses dari 3 bulan yang lewat tumpang sari antara jagung dan alpukat, dan hasilnya ya nanti saudara bisa lihat di hasil video yang hari ini kita buat ya. Mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua, terutama diri saya pribadi. Cukup sekian pada episode kali ini, yaitu alpukat X jagung. Mudah-mudahan ke depan nanti kita bisa belajar dan terus belajar ya. Tak lupa di era pandemi COVID-19 ini tak pernah lelah saya mengingatkan kepada saudara-saudara dan diri saya pribadi untuk tetap selalu menerapkan protokol kesehatan, jaga kesehatan selalu, karena pandemi COVID-19 ini belum berakhir, dan kalau saya lihat di berita juga beritanya makin mengerikan. Jadi ya mari kita sama-sama menjaga kesehatan, mudah-mudahan kita selalu senantiasa diberikan kesehatan, amin. Cukup sekian pada sore hari ini, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sukses petani Indonesia.